Oke, baik. Teman-teman, jadi hari ini kita akan mulai membahas suatu sistem penghantaran obat ya yang meneruskan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu Transdermal Drug Delivery System atau sering disingkat dengan TDDS ya, teman-teman. Sebelum kita menginjak ke materi transdermal, di sini kita akan coba membahas terlebih dahulu dua jenis sediaan topikal yang digunakan melalui kulit ya, yang nanti akan kita istilahkan sebagai sediaan dermal dan sediaan transdermal. Jadi kedua sediaan ini aplikasinya sama-sama di kulit, tetapi ada suatu perbedaan yang inti gitu ya, yang membedakan kapan sebuah sediaan kita sebut sebagai sediaan dermal dan kapan sebuah sediaan itu kita sebut sebagai sediaan transdermal. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau sediaan dermal itu adalah sediaan yang digunakan topikal di atas kulit dan biasanya dia hanya akan memberikan efek lokal setempat saja. Maksudnya, efek yang dihasilkan oleh sediaan tersebut itu nanti hanya di mana tempat sediaan tersebut diaplikasikan. Jadi, semisal pada gambar yang pertama, teman-teman melihat ada seorang wanita yang menggunakan apa namanya sediaan seperti gel begitu. Nah, mungkin diletakkan atau digunakan pada lokasi pipi yang ada jerawatnya misalnya. Nah, maka obat tersebut itu hanya akan bekerja di permukaan kulit ya, menghasilkan efek lokal ya di tempat dia dioleskan gitu. Tidak akan bisa memberikan efek di tempat yang lainnya seperti itu. Nah, itu jadi dari sediaan dermal. Kemudian yang kedua, biasanya sediaan dermal itu ya digunakan di bagian kulit yang memang sakit atau ingin diobati atau ingin dilakukan suatu tindakan. Misalnya kalau spray uh, etil ether ya yang digunakan untuk lokal anestesi misalnya berarti dia digunakan di daerah tersebut. Kalau obat jerawat ya berarti dia digunakan di tempat yang berjerawat. Kalau misalnya obat untuk jamur yang kulit ya berarti dia oleskan atau digunakan pada kulit yang mengalami infeksi jamur misalnya. Nah, itu sediaan dermal. Nah, apa kemudian yang membedakan dengan sediaan transdermal gitu? Jadi nanti sediaan transdermal itu ada yang bentuknya juga mirip sediaan dermal. Maksudnya sediaan yang dioles semisal seperti krim gel atau emulgel gitu ya, sediaan semi padat yang oles di kulit. Tetapi nanti yang membedakan adalah sebuah sediaan akan dikatakan atau dikategorikan sediaan transdermal jika dalam aplikasi penggunaan sediaan tersebut zat aktif obatnya itu diharapkan dia akan menembus masuk melalui lapisan-lapisan kulit sehingga nanti zat aktifnya bisa mencapai pembuluh darah sistemik. Jadi walaupun digunakan secara topikal di atas kulit, tetapi zat aktif obatnya nanti berpenetrasi ya masuk ke dalam lapisan-lapisan kulit dan akhirnya ada sebagian yang bisa mencapai sirkulasi sistemik atau masuk ke dalam pembuluh darah sistemik. Itu baru dikatakan sediaan transdermal. Sehingga nanti tadi ya teman-teman untuk membedakan dermal dan transdermal maka yang pertama sediaan transdermal nanti zat aktifnya akan ada yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau masuk ke pembuluh darah sistemik. Sehingga kalau obat tersebut masuk ke pembuluh darah sistemik otomatis obat tersebut akan beredar ke seluruh tubuh. Walaupun mula-mula dia digunakan hanya topikal di atas kulit. Contohnya seperti gambar yang di sini adalah sediaan yang berupa sediaan patch ya, teman-teman. Kemudian yang kedua tadi, sediaan transdermal biasanya tidak digunakan di bagian kulit yang mengalami suatu penyakit, tetapi dia digunakan di bagian kulit yang sehat, di lapisan kulit yang sehat ya. Tadi itu. Jadi ini teman-teman dua dasar yang membedakan kapan sebuah sediaan topikal yang digunakan di atas kulit itu masuk dalam sediaan dermal atau masuk dalam kategori sediaan transdermal. Jadi teman-teman dari awalan pendahuluan tadi, teman-teman
Untuk transdermal drug delivery system ya atau sistem penghantaran obat transdermal itu adalah suatu sistem penghantaran obat secara topikal yang nantinya itu non atau less invasif melalui kulit. Maksud dari non atau less invasif adalah non-invasif itu artinya tidak ada suatu perlukaan yang diakibatkan karena suatu alat yang melalui lapisan-lapisan kulit. Jadi maksudnya itu ini kalau kita bedakan dengan sediaan injeksi contohnya. Sediaan injeksi itu kan dilewatkan kulit gitu ya, tetapi dia invasif karena jarum spuit injeksi itu ditusukkan masuk ke dalam lapisan-lapisan kulit menuju ke area atau tempat pengaplikasian sediaan injeksi tersebut. Bisa di otot, bisa di lapisan subkutan, bisa langsung tertuju ke pembuluh darah intravena. Jadi dengan adanya tusukan jarum tersebut itu kita kategorikan invasif gitu. Nah, sediaan transdermal walaupun nanti obatnya mencapai sirkulasi sistemik tetapi biasanya dia non-invasif, tidak ada perlukaan atau tidak ada alat yang dimasukkan ke dalam lapisan-lapisan kulit kita. Tetapi ada juga yang less invasif. Jadi ada alat yang masuk ke dalam lapisan permukaan kulit kita, tetapi untuk luka atau apa namanya penetrasi masuknya itu tidak terlalu dalam dan tidak cenderung tidak menyebabkan perlukaan yang cukup berarti. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita membuat sediaan transdermal yang kita sebut dengan microneedle gitu ya. Jadi ada jarum yang digunakan untuk menghantarkan obat begitu, tetapi jarumnya itu ukurannya hanya ukuran mikro gitu, jadi kecil sekali, jadi cenderung tidak memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan begitu ya kepada pasien. Itu maksud dari non atau less invasif melalui kulit. Nah, nanti penghantaran obat ini itu ditujukan untuk menghantarkan zat aktif obat ke sirkulasi sistemik. Tadi ya, diharapkan obatnya masuk ke dalam pembuluh darah sistemik. Kemudian dengan pelepasan terkontrol ordenol. Maknanya berarti obat itu diharapkan nanti akan melepaskan zat aktif obatnya dalam jumlah yang konstan dari waktu ke waktu. Misal, obatnya didesain untuk melepaskan zat aktif dengan konsentrasi 1 mikrogram per menit misalnya. Ya berarti nanti setiap menitnya obat itu akan konstan dilepaskan sebanyak 1 mikrogram. Jadi nanti teman-teman ingat kembali apa bedanya ordenol dengan orde 1 dan 2 ya. Jadi transdermal biasanya pelepasannya mengikuti ordenol. Kemudian umumnya sediaan transdermal itu diberikan dalam dosis tunggal di mana periode kerja yang diharapkan biasanya cukup panjang ya, kurang lebih 1 sampai dengan 7 hari. Sehingga ini nanti dari makna ini teman-teman akan bisa melihat ya beberapa keuntungan dari sediaan transdermal ya. Jadi yang pertama tadi adalah non atau less invasif gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua self administration. Jadi sediaan ini bisa dipergunakan secara mandiri, tidak harus membutuhkan tenaga kesehatan tertentu untuk penggunaannya. Beda kalau kita berbicara mengenai sediaan injectable gitu ya atau sediaan injeksi. Nah, itu biasanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan tertentu untuk bisa memberikan atau apa namanya memasukkan obat begitu ya ke dalam tubuh kita. Keuntungan yang ketiga adalah menghindarkan obat dari first pass metabolisme ya atau metabolisme lintas pertama. Kenapa seperti ini? Karena kalau teman-teman ingat kembali di penjelasan tentang sistem penghantaran sediaan bukal ya, di situ kan saya ada mengupas tentang apa yang dimaksud dengan first pass metabolism gitu ya. Jadi suatu keadaan di mana kalau obat itu digunakan secara peroral atau diminum, biasanya obat itu akan terlarut atau terdisolusi entah di lambung atau di daerah usus begitu. Nah, pada saat obat itu sudah terlarut, maka akan terjadi proses penyerapan obat ya ke dalam dari saluran cerna menuju ke pembuluh darah. Hanya
Pembuluh darah yang berada di lambung dan di usus itu adalah pembuluh darah yang rutenya itu adalah ke hati gitu. Sehingga mau tidak mau obat yang diserap melalui saluran cerna dia tidak bisa langsung masuk ke sirkulasi sistemik yang beredar di seluruh tubuh. Dia harus mampir dulu ke organ yang namanya hati dan di situ biasanya hati akan melakukan suatu proses yang disebut dengan metabolisme lintas pertama. Nah, kejadian hati memetabolisme obat yang masuk melalui pembuluh darah yang menuju ke hati tersebut biasanya menyebabkan obat tersebut mungkin termetabolisme sehingga menjadi bentuk tidak aktif atau kemudian yang masuk atau jumlah obat yang masuk ke dalam pembuluh darah sistemik itu menjadi turun atau berkurang. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan antara dosis obat yang diminum dengan akhirnya ketersediaan obat yang ada di sirkulasi sistemik atau yang sering kita sebut dengan bioavailability obat itu menjadi berbeda jauh gitu. Jadi misalnya kita minum obat 100 mg, ternyata mungkin yang bisa masuk ke pembuluh darah itu hanya sekitar 10 atau 20% seperti itu. Nah, ini kalau obatnya yang di metabolisme tinggi, berarti kejadian metabolisme lintas pertama ini kurang menguntungkan bagi obat tersebut, sehingga perlu untuk dihindari. Nah, kenapa transdermal bisa menghindarkan obat dari metabolisme lintas pertama? Karena nanti kalau kita lihat struktur di kulit ya, teman-teman, nanti di lapisan hipodermis itu akan ada saluran pembuluh darah yang dia adalah pembuluh darah yang sistemik langsung beredar ke seluruh tubuh, bukan pembuluh darah yang masuk ke sirkulasi hati. Sehingga kalau obat tersebut tidak masuk ke hati, otomatis obat tersebut akan terhindar dari kejadian first pass metabolism. Seperti itu. Nanti bisa diingat kembali di di video ya di materi sediaan buka ya teman-teman. Itu kemudian yang keempat is on application atau pengaplikasiannya itu mudah ya. Jadi tadi karena mudah digunakan jadi tidak membutuhkan bantuan orang lain istilahnya. Kemudian various dosage form and methods gitu ya. Jadi kita bisa membuat sediaan transdermal dalam berbagai macam bentuk sediaan dan juga nanti kita kenal juga beberapa metode atau desain dari sediaan transdermal. Kemudian yang selanjutnya adalah reduce the frequency of administration. Jadi dengan pembuatan sediaan transdermal karena biasanya akan diberikan dalam dosis tunggal untuk periode kerja yang panjang yaitu 1 sampai 7 hari, maka di sini tentu saja menurunkan frekuensi penggunaan obat ya. Jadi harapannya dengan frekuensi penggunaan obat yang lebih sedikit, nanti pasien akan bisa memperoleh terapi yang lebih efektif dan pasien juga terhindar ya dari ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat secara tepat seperti itu. Nah, di balik kelebihan atau keuntungan sediaan transdermal, teman-teman, tentu saja juga tetap ada keterbatasan ya dari sediaan transdermal karena tidak ada sediaan yang sempurna begitu ya, sehingga kita mempunyai berbagai macam metode sistem penghantaran obat itu adalah untuk memilih mana sistem penghantaran obat yang kira-kira paling sesuai atau paling cocok ya untuk zat aktif kita. Nah, apa beberapa keterbatasan dari sediaan transdermal, teman-teman? Jadi yang pertama adalah limited suitable drugs gitu. Jadi obat-obat yang bisa dibentuk menjadi sediaan transdermal itu tidak semua obat bisa. Artinya ini hanya bisa dibuat idealnya begitu untuk sediaan-sediaan dengan karakteristik tertentu. Nanti akan kita bahas ya, zat aktif obat yang seperti apa yang sekiranya itu memiliki karakteristik yang cocok untuk dikembangkan dalam bentuk sediaan transdermal. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan iritasi kulit pada tempat pengaplikasiannya. Jadi utamanya pada pasien atau pada customer ya yang mungkin kulitnya itu memiliki hipersensitivitas begitu ya, atau apabila formulanya itu tidak tepat atau bahannya tidak sesuai, nah maka tentu saja akan ada probabilitas atau kemungkinan sediaan tersebut akan bisa membuat kulit menjadi teriritasi. Kemudian yang ketiga,
level kadar obat di dalam darah atau plasma level itu dapat dicapai tetapi dengan waktu yang perlahan gitu. Artinya sediaan transdermal ini mungkin kalau kita memandang bahwa obatnya ini masuk ke dalam darahnya itu dengan kadar yang sedikit-sedikit gitu ya atau pelan, maka sediaan transdermal ini rasanya kurang sesuai untuk dipergunakan pada pasien-pasien yang dalam keadaan kritis atau gawat gitu. Jadi misalnya digunakan untuk orang yang sedang mengalami serangan jantung, padahal itu membutuhkan suatu penanganan yang harus ya obatnya itu harus segera masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu. Nah maka untuk sediaan transdermal ini bisa jadi untuk mencapai kadar obat yang diinginkan di dalam darah, waktunya itu tidak sesingkat kalau misalnya kita berikan dalam bentuk injeksi gitu. Kalau injeksi apalagi intravena, nah itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah obatnya gitu ya. Saat itu disuntik ya, saat itu juga obatnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini tidak bisa dicapai kalau untuk sediaan transdermal. Sehingga biasanya kalaupun ada sediaan yang dikembangkan, misalnya untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit kronis tertentu, biasanya sediaan transdermal ini dikembangkan untuk maintenance atau pencegahan ya atau preventif seperti itu. Jadi itu beberapa keuntungan dan keterbatasan ya dari sediaan transdermal. Nah, kemudian untuk sediaan transdermal sendiri, nanti sediaan yang beredar atau existing itu bisa dalam bentuk sediaan semi padat ya, bisa gel, krim, emul gel, atau yang paling banyak biasanya itu dalam bentuk sediaan patch gitu. Sehingga obat atau zat aktifnya nanti masuk meresap ke dalam kulit dan diharapkan bisa mencapai sirkulasi pembuluh darah sistemik sehingga juga akan memiliki efek sistemik. Oke. Tabel yang teman-teman saksikan saat ini ya adalah suatu tabel yang mencoba untuk membandingkan ya sistem pengantaran obat antara sistem IV atau intravena ya injeksi intravena, kemudian oral ya obatnya diminum melalui mulut ya jadi artinya ini masuk ke dalam saluran cerna dan transdermal drug delivery system. Jadi yang pertama dilihat dari apakah sistem penghantaran tersebut nanti dapat menghindarkan obat dari first pass effect ya atau metabolisme lintas pertama oleh hati. Jawabannya kalau IV iya bisa, tetapi kalau oral sudah pasti tidak bisa ya. Kalau transdermal bisa ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya mengapa seperti itu ya. Mengapa oral tidak bisa untuk menghindarkan obat dari metabolisme lintas pertama. Kemudian yang kedua bisa menghasilkan level obat di dalam darah dalam jumlah yang konstan seperti itu. Nah, kalau IV kebanyakan tidak bisa karena biasanya IV itu kan sekali disuntik begitu ya. Artinya begitu disuntik ya obat langsung masuk gitu ya ke dalam target pemberian obatnya. Tetapi kalau IV-nya dalam bentuk sediaan infus karena infus itu ada suatu alat yang bisa digunakan ya, alat bantu yang digunakan untuk mengatur tetes-tetes obatnya yang masuk ke dalam darah misalnya. Nah, maka baru pada sediaan infus tadi bisa memberikan level kadar obat yang konstan di dalam darah. Tetapi kalau selain infus maka tidak bisa ya. Kemudian kalau oral tidak bisa ya, karena oral kan biasanya dia obatnya itu dilepaskan ya akan menghasilkan suatu kadar obat tertentu. Tetapi kalau sediaannya modified release ya, jadi tablet yang dimodifikasi pelepasannya atau sediaan yang pelepasannya dimodifikasi supaya menjadi atau memberikan efek yang konstan seperti sustain release gitu ya. Nah, maka baru bisa memberikan konstan drug levels gitu. Kemudian kalau bentuk sediaannya itu transdermal ya pasti bisa karena tadi di awal sudah disampaikan karena biasanya sediaan transdermal itu pelepasan obatnya itu akan selalu konstan mengikuti ordenol.
Kemudian yang ketiga, self-administration. Jadi apakah obat tersebut bisa digunakan sendiri atau tidak? IV sudah pasti tidak, karena IV ini kita membutuhkan tenaga kesehatan yang terampil, gitu ya. Oral dapat karena obat telan ya sisa diminum saja begitu. Sedangkan transdermal ya sudah pasti bisa juga karena hanya dioleskan atau kalau dia berbentuk patch tinggal untuk ditempelkan. Kemudian yang keempat, termination of therapy gitu artinya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apakah terapi tersebut bisa langsung dihentikan? Maka kalau IV sulit ya, karena obatnya itu kan biasanya targetnya langsung ke masuk ke pembuluh darah atau dia apa namanya ke otot begitu ya. Jadi obatnya begitu masuk ya berarti harus menunggu obat itu habis begitu ya untuk menghilangkan efek obatnya. Kalau oral bisa langsung dihentikan ya berarti kalau obat tersebut sekiranya ada efek sampingnya ya berarti dosis selanjutnya tidak perlu digunakan begitu. Tetapi kalau transdermal ya begitu misalnya oh tadi ya ada iritasi misalnya atau ada alergi obat misalnya maka pasien tersebut dengan melepaskan atau mencuci ya mungkin bagian kulit yang diaplikasikan sediaan transdermal tadi penghentian terapinya itu lebih mudah untuk dilakukan. Jadi ini tabel untuk membandingkan ya sistem pengantaran obat baik IV, oral, dan transdermal. Baik, selanjutnya teman-teman kita coba untuk melihat ya sejarah singkat begitu ya. Sebenarnya dulu pengembangan sediaan transdermal itu ceritanya seperti apa ya. Singkatnya teman-teman, jadi awal pengembangan sediaan transdermal itu awalnya adalah berupa sediaan pads yang dikeluarkan tahun 1981, di mana sediaan transdermal ini berguna untuk mencegah mual dan muntah pada motion sickness. Jadi motion sickness itu adalah gejala mual dan muntah yang diakibatkan karena gerakan. Jadi misalnya mabuk perjalanan seperti itu ya. Jadi mual muntah pada saat mabuk perjalanan gitu. Bukan mual muntah yang diakibatkan, mohon maaf, misalnya hamil ya trimester pertama atau misalnya mual muntah dikarenakan efek dari obat kemoterapi, bukan yang untuk itu. Jadi sediaan transdermal yang pertama itu digunakan untuk motion sickness. Kemudian kalau dilihat dari pangsa pasarnya, Transdermal Drug Delivery System di Amerika Serikat pada tahun 2001 itu marketnya mendekati 1,2 miliar US dollar. Ya, artinya di sini menggambarkan bahwa transdermal ini adalah sebuah sediaan yang sangat menjanjikan begitu ya. Karena pangsa pasarnya di tahun 2001 saja sudah sangat besar gitu. Dan molekul obat yang awal-awal dikembangkan dalam bentuk sediaan transdermal, beberapa di antaranya adalah fentanyl misalnya, jadi ini untuk mengatasi rasa nyeri ya. Kemudian nitrogliserin adalah untuk angina ya atau untuk penyakit jantung. Kemudian ada estradiol, norethindron asetat, dan testosteron, di mana ini adalah golongan hormonal. Kemudian ada klonidin, ada nikotin, lidokain, prilokain, dan skopolamin gitu. Nah, akhir-akhir ini atau dewasa ini ya teman-teman, semakin dikembangkan berbagai macam obat yang dihantarkan melalui transdermal, antara lain misalnya pengembangan patch kontrasepsi ya yang isinya ethinyl estradiol dan 0 L-gestromin. Kemudian ada juga patch yang digunakan untuk mengatasi overactive bladder. Contohnya itu adalah oxybutinin. Jadi ini kurang lebih sejarah singkat ya dari pengembangan sediaan transdermal. Kemudian kita ingin melihat kenapa kok sediaan transdermal ini kita bahas menjadi salah satu topik ya dalam sistem penghantaran obat, karena berdasarkan pada riset yang dilakukan oleh Polaris Market Research ya, jadi suatu badan yang melakukan riset mengenai besaran dari penjualan obat ya di seluruh dunia. Ternyata transdermal drug delivery system ini memiliki pangsa pasar yang cukup pesat peningkatannya. Jadi kalau tadi di tahun 2001 ya di slide yang sebelumnya itu pangsa pasarnya kurang lebih 1,2 miliar begitu di Amerika Serikat. Nah, ternyata di tahun 2024
market riset itu menunjukkan bahwa penjualan obat transdermal di seluruh dunia itu mencapai 28,55 billion atau 28,55 triliun US dollar. Berarti ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, begitu ya teman-teman. Kemudian prediksinya di tahun 2032 transdermal itu akan memiliki pangsa pasar kurang lebih 40,01 billion US dollar. Jadi dengan rentang waktu kurang lebih 8 tahun, peningkatan marketnya itu diperkirakan di atas 10 triliun US dollar. Maka ini menunjukkan bahwa sediaan transdermal itu akan memiliki suatu pangsa pasar yang sangat tinggi atau sangat pesat gitu ya, prediksinya di tahun-tahun yang akan datang. Ini sebagai informasi saja beberapa perusahaan ya, key players ya atau pemain utama yang mengembangkan sediaan transdermal. Ada 3M, ada Bayer, ada Boehringer gitu ya, ada Glaxo, Hisamitsu mungkin ya. Hisamitsu ini cukup terkenal ya kalau di Indonesia, tetapi untuk sediaan dermal ya, contohnya Salonpas begitu, nah itu produksi dari Hisamitsu gitu ya. Ada Novartis, ada Teva dan sebagainya. Nah, ini beberapa perusahaan yang mengembangkan sediaan transdermal. Kemudian untuk jenis atau tipe sediaan transdermal yang dikembangkan itu saat ini ada 2 jenis, yaitu transdermal pads ya atau koyo transdermal begitu ya istilahnya, tempelan gitu. Kemudian ada juga sediaan transdermal semi solid. Jadi sediaan semi padat yang dia obatnya itu nanti bisa masuk ke pembuluh darah gitu. Kemudian untuk penghantaran sediaan yang dikembangkan itu banyak yang menggunakan metode iontophoresis, electroporation, ultrasound, mechanical arrays dan teknologi yang lainnya. Jadi nanti mungkin belum bisa kita bahas sekarang ya teman-teman. Kemudian untuk zat aktif yang dikembangkan ya kebanyakan itu adalah untuk pain management gitu ya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit ya atau meredakan rasa nyeri begitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah melihat ada orang yang mungkin habis melahirkan secara sesar begitu ya, tetapi kemudian dia bisa beraktivitas dengan lebih cepat ya. Mungkin salah satunya menggunakan sediaan transdermal pads anti nyeri ya, sehingga orangnya itu bisa mendapatkan efek anti nyeri dalam durasi waktu yang panjang gitu, sehingga mungkin bisa melakukan aktivitas hampir seperti normal karena rasa nyerinya itu bisa ditekan. Kemudian hormonal application ya, tadi yang isinya hormon-hormon. Kemudian cardiovascular disease gitu ya, jadi untuk obat-obatan yang mengobati penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian CNS disorders atau Central Nervous System disorders. Jadi ini adalah untuk kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem syaraf pusat gitu. Jadi ini apa namanya ya, gambaran ya, artinya di sini hanya ingin saya sampaikan bahwa pada saat kita belajar sesuatu ya ini kenapa kita belajar transdermal, karena ya transdermal salah satu sebuah jenis sistem penghantaran obat yang kalau kita bisa mengembangkan ya nanti peluangnya itu cukup besar begitu untuk bisa memperoleh market konsumen. Kemudian ini beberapa contoh sediaan transdermal ya teman-teman. Ada vitamin D3 dalam bentuk transdermal patch, ada Voltaren Emulgel. Nah ini salah satu produk yang saya kira beredar ya di Indonesia begitu. Kemudian ada Rivastigmine, ini jadi digunakan untuk pasien demensia ya atau yang mengalami penurunan daya ingat atau Alzheimer. Kemudian ada Nikodem, jadi ini salah satu terapi untuk mengurangi ketergantungan ya atau menghentikan kebiasaan merokok ya yang gencar dikembangkan begitu di luar negeri sana ya. Jadi isinya adalah nikotin, diberikan dalam bentuk patch yang isinya biasanya satu kit itu untuk 2 minggu ya, 1 hari menggunakan 1 patch. Kemudian satu lagi adalah scopolamine.